Baik, perkenalkan saya Novianti Putri dari kelas A1, NIM 19114168870, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin SEMM, materi masalah peramalan dalam produksi. Baiklah, saya akan menjelaskan masalah peramalan dalam produksi. Peramalan adalah proses suatu perkiraan beberapa kebutuhan di masa yang mendatang, yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Peramalan mungkin tidak selalu dibutuhkan dalam kondisi permintaan pasar yang stabil karena perubahannya relatif kecil, tetapi peramalan akan sangat dibutuhkan bila kondisi keadaan pasar bersifat kompleks dan dinamis. Dalam kondisi pasar bebas, permintaan pasar lebih banyak bersifat kompleks dan dinamis, karena permintaan tersebut akan bergantung kepada keadaan sosial, ekonomi, politik, aspek teknologi, produk persaingan, dan produk substitusi. Oleh karena itu, peramalan yang akurat merupakan informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan manajemen. Peramalan dan horizontal waktu. Dalam hubungannya, horizontal waktu peramalan dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, peramalan jangka panjang, umumnya 2-10 tahun. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Yang kedua, peramalan jangka menengah, umumnya 1-24 bulan. Peramalan ini lebih khusus dibandingkan peramalan jangka panjang. Biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Yang ketiga, peramalan jangka pendek, umumnya 1-5 minggu. Peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidak lembur, penjadwalan kerja, dan keputusan kontrol jangka pendek lainnya. Di antaranya, tujuan utama dari peramalan adalah menentukan kebutuhan ukuran perluasan pabrik. Kedua, menentukan perencanaan jangka menengah untuk produk yang ada untuk diproduksi dan fasilitas yang ada. Yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek dari produk yang ada untuk diproduksi dengan peralatan yang ada. Metode peramalan dalam perencanaan produksi. Peramalan dapat dibagi berdasarkan jangka waktu, sejalannya dengan kegunaannya, karena di derajat detail akurasi berkaitan dengan jangka waktu. Maka tipe peramalan dibagi berdasarkan kegunaan, detail, dan jangka waktu. Selain itu, peramalan dapat dikategorikan dengan cara lain. Pertama, berdasarkan pendapatan subjektif orang-orang di lapangan penjualan dan pemasaran. Kedua, berdasarkan indeks aktivitas usaha. Yang ketiga, berdasarkan rata-rata data penjualan yang lalu. Keempat, berdasarkan analisa statistik data penjualan yang lalu. Yang kelima, berdasarkan kombinasi. Jenis peramalan. Dalam pembuatan keputusan dalam perusahaan industri, seorang manajer membutuhkan informasi dari berbagai sisi yang berbeda. Oleh karena itu, seorang manajemen perlu melakukan peramalan pada beberapa bidang penting, antara lain peramalan tentang perkembangan teknologi, peramalan tentang kondisi ekonomi, peramalan permintaan, dan sebagainya. Pada perencanaan dan pengendalian produksi, bidang peramalan yang difokuskan adalah peramalan permintaan. Peramalan permintaan merupakan peramalan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasikan untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Karakteristik peramalan yang baik. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain sebagai berikut: akurasi, biaya, kemudahan. Metode peramalan. Secara umum, peramalan diklarifikasikan menjadi 2 macam, yaitu peramalan yang bersifat subjektif, peramalan yang bersifat objektif. Perbedaan antara kedua peramalan ini berdasarkan pada cara pendapatan nilai-nilai peramalan. Pendekatan peramalan dengan mempertimbangkan bahwa penggunaan metode statistik yang dilakukan pada data yang lalu adalah cara yang realistis untuk melakukan peramalan permintaan yang akan datang. Dilakukannya langkahnya sebagai berikut. 1. Membuat plot permintaan terhadap waktu, demand versus time. Kedua, menentukan teknik yang digunakan. Ketiga, mengevaluasi error yang diharapkan.
Keempat, mengambil keputusan untuk menggunakan teknologi yang dipertimbangkan atau berusaha mendapatkan yang lebih baik. Terdapat beberapa metode yang lebih baik. 1. Peramalan least squared atau disebut dengan linear. Peramalan constant. Peramalan calyx. Peramalan linear calyx. Peramalan lainnya, moving average, exponential smoothing, linear regression combination. Baiklah, sekian penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.